Kutipan babat Tanah Jawi tentang kisah Untung Suropati, episode ke-12. Adipati Wironagoro gugur. Perang antara pasukan Adipati Wironagoro dan pasukan gabungan Kompeni Madura sudah berlalu 40 hari. Setelah terkena tembakan peluru emas, Adipati Wironagoro jatuh sakit. Seminggu setelah sakit, sang Adipati mengumpulkan para putra dan kerabat. Di hadapan para putra dan kerabat, Adipati Wironagoro memberi pesan-pesan. Berkata sang Adipati, "Semua anakku dan kerabatku, ketahuilah bahwa sudah kehendak Tuhan. Aku akan segera dipanggil menghadap. Kalian tinggallah baik-baik menjaga bumi Pasuruan. Para putraku semua, aku kutuk kalian tak menemui selamat jika kalian berbaikan dengan kompeni. Semua keturunanku jangan menemui selamat bila berbuat demikian. Dan lagi, jika aku mati, kuburanku ratakan dengan tanah. Jangan ditinggikan atau diberi nisan, agar si kafir kompeni tidak mengetahui letaknya." Setelah selesai memberi pesan, Adipati Wironagoro menghembuskan nafas terakhir. Para istri dan anak-anak menangisi kepergiannya. Jenazah Adipati Wironagoro kemudian dimakamkan dengan rata tanah, tidak memakai nisan seperti pesan beliau. Sepeninggal Adipati Wironagoro, putra tertua Raden Brahim menggantikan kedudukannya sebagai Adipati, dengan tetap memakai nama Adipati Wironagoro. Raden Brahim mempunyai adik bernama Raden Suropati dan Surodigdoyo. Namun watak Raden Adipati Ibrahim kurang baik, tega berbuat rusuh kepada para ibu tiri. Maka kesaktiannya tidak seperti ayahnya. Kita tinggalkan dulu tanah Pasuruan. Di Kartosuro keadaan negeri berjalan seperti dulu lagi. Rakyat nyaman hatinya dan hidup sejahtera. Sang Raja memerintah dengan adil dan murah hati. Hadiahnya mengalir kepada para punggawa. Wataknya pemaaf dan berbelas kasih kepada fakir miskin. Sang Raja tak putus memberi hadiah kepada para prajurit besar atau kecil, sehingga mereka semakin bertambah kesetiaannya. Tahun telah berganti. Sang Raja memerintahkan kepada para bupati untuk kembali menyerang Pasuruan. Komisaris Kenol sudah membawa serdadu kompeni dan segenap punggawa pesisir sudah datang ke Kartosuro. Mereka telah bersiap perang. Pasukan dari Kedu dan Pagelen bertindak menjadi pembawa barang. Pasukan dari Jepara bertugas mensuplai pangan. Pasukan Madura dan Surabaya menjadi andalan perang. Pangeran Puruboyo menjadi panglima perang dengan membawa separuh pasukan Kartosuro melalui jalan tengah. Sesampai di Wirosobo, pasukan Kartosuro bertemu dengan pasukan Panembahan Madura dan Adipati Surabaya. Mereka lalu bermarkas di sana. Sementara itu di Kediri, Sunan Mangkurat Mas mendengar pasukan Kartosuro sudah berbaris di Wirosobo. Sunan Mas gugup dan mengungsi ke arah tenggara menuju Dungul. Pasukan Kartosuro sudah menyeberang Bengawan Kediri. Mereka menemukan Kediri sudah ditinggalkan Sunan Amangkurat Mas. Pasukan Kartosuro kemudian kembali ke Wirosobo. Setelah menginap semalam, pasukan Madura dan Surabaya mendahului berangkat ke Carat. Pasukan Pangeran Purboyo berangkat belakangan. Sesampai di Carat, pasukan Kartosuro membuat markas. Di Carat mereka berhenti agak lama karena Adipati Sujonopuro menderita sakit parah. Sujonopuro kemudian berpamitan pulang ke Kartosuro. Namun baru sampai di Jepara, Sujonopuro menemui ajal. Sementara itu para putra mendiang Adipati Wironagoro Untung Suropati, yakni Raden Suropati dan Raden Surodilogo, menghadap kepada Sang Raja Amangkurat Mas di Dungul dengan membawa 1000 prajurit. Sesampai di Dungul, kedua putra Wironagoro sungkem kepada Sang Sunan Amangkurat Mas. Raden Suropati berkata, "Paduka, izinkan hamba menghadapi musuh yang baru datang.
agar mereka tak meneruskan penyerangan. Sang Raja Mangkuratmas berkata pelan, "Baiklah, segera berangkatlah." Dua putra Sang Sunan diperintahkan ikut serta, yakni Pangeran Mangkunagara dan Mangkuningrat, juga para mantri bawaan dari Kartosuro yang masih setia. Mereka berangkat melalui Antang ke arah utara. Sementara itu pasukan Pangeran Purboyo, Panembahan Madura, dan Adipati Surabaya, serta Serdadu Kumpeni pimpinan Komisaris Kenol baru saja meninggalkan Carat. Di tengah jalan mereka disusul dari belakang oleh pasukan Raden Suropati dan Raden Surodilogo. Pasukan Pasuruan langsung mengamuk membabi buta. Pasukan Kartosuro berusaha menahan sekuat tenaga. Pangeran Purboyo yang memimpin pasukan dengan naik gajah memerintahkan agar pasukan terus berjalan sambil melawan musuh di belakang. Akhirnya pasukan Pasuruan dapat ditahan dan mereka perlahan mundur. Pangeran Purboyo melanjutkan perjalanan dengan nyaman. Raden Suropati dan Raden Surodilogo merasa pasukannya kalah tangguh dari pasukan Kartosuro. Banyak prajuritnya tewas dalam penyergapan itu. Mereka kemudian kembali ke Pasuruan. Raja Mangkuratmas sudah masuk kota Pasuruan dan bergabung dengan anak-anak mendiang Adipati Wironagoro. Mereka sepakat untuk bergabung melawan pasukan dari Kartosuro. 3 hari kemudian pasukan Kartosuro di bawah pimpinan Pangeran Purboyo tiba di Pasuruan. Mereka rupanya mengikuti jalan pasukan Raden Suropati yang mundur waktu itu. Pasukan Pasuruan kaget ketika mendapati mereka telah terkepung. Adipati Wironagoro kemudian bersiap melakukan perlawanan di Sidogiri. Pasukan Kumpeni melihat musuh hendak menghadapi. Kemudian mereka bersiap menata pasukan. Pasukan Madura dan Surabaya menempati sayap kiri dan kanan. Pasukan Kumpeni menempati bagian dada. Meriam sudah disiapkan. Segera Raden Suropati, Raden Surodilogo, dan Adipati Wironagoro maju mengamuk. Pasukan Kumpeni menyongsong dengan tembakan senapan dan meriam secara bersamaan. Pasukan Pasuruan banyak yang tewas dan terluka oleh terjangan peluru. Panembahan Madura mendesak dari belakang bersama pasukan Surabaya yang menyerang dari kiri dan kanan. Pasukan Pasuruan bubar dan lari karena kalah jumlah. Mereka kemudian lari menuju tempat Raja Mangkuratmas berada. Pangeran Purboyo terus mengejar dan masuk kota. Di kota Pasuruan, Komisaris Kenol berusaha mencari kuburan Adipati Wironagoro alias Untung Suropati. Setelah mencari ke sana sini di pemakaman, Komisaris tak kunjung menemukan. Komisaris merasa jengkel. Segera mengundang banyak orang dan membuat sayembara. Barang siapa bisa menunjukkan kuburan Untung Suropati akan mendapat real yang banyak. Orang Pasuruan tergiur. Setelah menerima 100 real, mereka menunjukkan letak kuburan Untung Suropati. Kuburannya ternyata rata sehingga sulit ditemukan. Kuburan Suropati lalu digali dan setelah jenazahnya diangkat, ternyata berbau harum semerbak seperti bunga. Jenazah juga masih utuh seperti orang yang sedang tidur. Para Serdadu Kumpeni merasa sangat heran. Jenazah Untung Suropati lalu dibawa ke markas pasukan Kumpeni. Sesampai di markas didudukkan di atas kursi. Para Kumpeni menyapanya satu persatu. Mereka berkata, "Hei Suropati, sungguh perwira engkau. Sayang takdirmu menjadi musuh Kumpeni." Jenazah lalu diperintahkan untuk dibakar. Namun api tak mempan membakarnya. Jenazah masih utuh. Komisaris sangat marah. Jenazah lalu disiram arak dan kemudian dibakar lagi dengan api yang lebih besar, sehingga menjadi abu. Banyak Serdadu Kumpeni mengambil abunya untuk jimat. Komisaris sangat gembira karena musuh besar mereka berhasil dibinasakan. Dendam kesumat sejak dulu berhasil dilampiaskan. Bahkan terhadap seorang yang telah meninggal pun mereka tega membakar jenazahnya. Komisaris lalu membuat loji di Gimbong. Setelah selesai lalu diberi meriam dan dijaga Serdadu Kumpeni. Komisaris Kenol lalu pulang dengan kapal ke Semarang. Pangeran Purboyo pulang melalui jalan darat.
Separuh serdadu Kumpeni ikut pulang ke Semarang dan separuhnya lagi mengawal perjalanan Pangeran Puruboyo. Sedang pasukan Jawa separuh dibawa pulang dan separuhnya ditinggal di Pasuruan. Gugurnya Adipati Wironagoro alias Untung Suropati telah membuat Pasuruan lemah. Juga karena terlibat konflik tanah Jawa yang terus berkepanjangan. Namun satu hal yang pasti, anak-anak keturunan Untung Suropati lestari menjadi lawan dari Kumpeni. Mereka terus menjaga semangat perlawanan tersebut hingga beberapa generasi ke depan. Para pendengar yang budiman, demikian kisah perjuangan Untung Suropati sejak kecil hingga gugur. Selama hidupnya Untung Suropati tidak pernah bekerja sama dengan Belanda dan seolah ditakdirkan menjadi musuh abadi bagi Kumpeni. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.